Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah taala. Dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada, itulah hukum dunia. Kita saat ini yang ada di dunia ini berawal dari tiada, yang kemudian diadakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada miliaran manusia yang dulu sudah ada di muka bumi ini, kemudian saat ini juga sudah tidak ada. Dan hadirin, tidak hanya manusia saja, bahkan dunia ini suatu saat nanti akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun, yaitu dengan nama kiamat. Setelah kiamat nanti manusia akan dihidupkan kembali, yaitu di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar itu manusia kondisinya sesuai dengan amalan-amalan di dunia. Ada 3 kondisi manusia. Yang pertama, di mahsyar mereka adalah orang-orang yang berkendara dengan kendaraan-kendaraan yang mewah, dengan kondisi yang sangat nyaman, sejuk. Siapa mereka? Mereka adalah para anbiya mursalin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkendara dengan kendaraan-kendaraan yang mewah pada hari mahsyar tersebut dan merasakan kondisi yang sangat nyaman pada saat itu. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ketika kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa dengan berkendara sebagai penghormatan bagi mereka. Quran surat Maryam ayat 85. Kemudian kondisi yang kedua, mereka adalah orang-orang yang di mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki dan tidak berkhitan. Siapa mereka? Mereka adalah golongan orang-orang Islam yang melakukan dan gemar melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa besar. Itu mereka dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan dalam keadaan telanjang bulat. Maka suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah mereka dalam kondisi itu tidak melihat aurat orang-orang lain, sibuk dengan aurat orang lain, wahai Rasulullah? Maka baginda Nabi SAW bersabda, mereka tidak sempat melihat aurat orang lain karena mereka memikirkan diri mereka sendiri. Itulah hadirin kondisi manusia dari orang-orang Islam, namun mereka juga masih gemar melakukan maksiat dan dosa-dosa besar. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan huzla. Manusia pada saat itu dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan dalam keadaan tidak berkhitan. Kemudian kondisi yang ketiga, yaitu mereka yang kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Mereka diseret dalam keadaan kulit mereka terkelupas
setiap kulit mereka terkelupas, maka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit-kulit yang baru lagi supaya merasakan adab. Kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Ketika kulit-kulit mereka terkelupas, maka akan kami ganti dengan kulit-kulit yang baru lagi supaya mereka merasakan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kondisi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar dan menentang daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ada orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah pada hari itu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan-kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan dan menghilangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Hadirin yang mulia, itulah orang yang akan diselamatkan oleh Allah dari golongan orang-orang muslim, yaitu orang yang senantiasa membantu menyelesaikan masalah-masalah saudaranya di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Mudah